Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sel volta sebagai salah satu sel elektrokimia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang sel elektrolisis yang juga merupakan sel elektrokimia. Nah, apa perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis? Apa saja komponen penyusun sel elektrolisis? Mari kita pelajari bersama. Sel elektrolisis ditemukan oleh seorang ahli dari Inggris bernama Michael Faraday. Dalam penelitiannya, beliau mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolit dan ternyata terjadi suatu reaksi kimia. Nah, proses penggunaan arus listrik untuk menghasilkan reaksi kimia disebut dengan sel elektrolisis. Dalam sel elektrolisis ini, reaksi tidak dapat berlangsung secara spontan karena dibutuhkan arus listrik agar reaksi kimia dalam sel elektrolisis dapat berlangsung. Hal ini tentunya berbeda ya dari sel volta, di mana pada sel volta reaksinya berlangsung secara spontan. Untuk memahami komponen-komponen penyusun dari sel elektrolisis, perhatikan gambar berikut ini. Komponen pertama dalam sel elektrolisis adalah elektroda. Nah, sama halnya dengan dalam sel volta, elektroda pada sel elektrolisis ini merupakan logam yang kita gunakan untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian, elektroda kita bagi menjadi dua, yaitu katoda dan anoda. Nah, sama juga dengan yang terjadi di dalam sel volta, pada sel elektrolisis ini, katoda merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, pada sel elektrolisis, katoda berperan sebagai kutub negatif dan anoda berperan sebagai kutub positif. Berikutnya, pada sel elektrolisis, kita juga menggunakan larutan elektrolit sebagai sumber kation dan anion. Kemudian, karena sel elektrolisis tidak dapat berlangsung secara spontan, artinya membutuhkan energi listrik agar reaksi kimia dapat berlangsung, maka dibutuhkan sumber arus listrik seperti baterai. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa komponen penyusun sel elektrolisis adalah elektroda yang terbagi menjadi katoda dan anoda, kemudian ada larutan elektrolit, dan juga ada sumber arus listrik seperti baterai. Dari pembahasan kita pada bagian sebelumnya, kita bisa melihat bahwa sel volta dan sel elektrolisis mempunyai perbedaan. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis secara lebih rinci. Yang pertama, dalam sel volta, energi kimia yang dihasilkan dari reaksi redoks diubah menjadi energi listrik. Hal ini berarti bahwa reaksi dalam sel volta dapat berlangsung secara spontan. Nah, sedangkan di dalam sel elektrolisis dibutuhkan sumber energi listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung, yang artinya reaksi redoks dalam sel elektrolisis tidak dapat berlangsung secara spontan. Perbedaan yang kedua, komponen penyusun sel volta terdiri dari larutan elektrolit, elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda, jembatan garam, dan bisa dilengkapi dengan voltmeter. Sedangkan komponen penyusun sel elektrolisis terdiri dari larutan elektrolit, elektroda yang tersusun dari katoda dan anoda, kemudian terdapat sumber arus listrik seperti baterai. Nah, berikutnya yang ketiga, pada sel volta, katoda berperan sebagai kutub positif dan anoda berperan sebagai kutub negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda berperan sebagai kutub negatif dan anoda berperan sebagai kutub positif.